Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan dengan NIM 64220 439 dari kelas 645B26 mata kuliah riset operasional dalam rangka menyelesaikan tugas project based learning, melakukan presentasi online melalui video dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dalam kasus linear programming, kasus maksimasi dengan menggunakan metode penyelesaian simplex. Di sini terdapat soal yaitu sebuah perusahaan menghasilkan dua produk yang diproses pada dua jalur perakitan. Jalur perakitan satu memiliki 100 jam tersedia dan jalur perakitan dua memiliki 42 jam tersedia. Setiap produk memerlukan waktu pengerjaan selama 10 jam pada jalur satu, dan sedangkan pada jalur 2 produk satu memerlukan waktu proses 7 jam, serta produk 2 memerlukan waktu 3 jam. Keuntungan dari produk satu adalah $6 per unit dan keuntungan dari produk dua adalah $4 per unit. Dari kasus tersebut, kita akan cari keuntungan maksimum menggunakan metode simplex. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari batasan dari soal di atas. Di sini kita buat saja tabel seperti ini ya. Kita rumuskan produk satu itu menjadi simbolnya X1, sedangkan produk 2 menjadi simbolnya X2. Lalu di sini ada line satunya didapat dari sini, jalur perakitan satu, sedangkan line 2 dari jalur perakitan 2. Nah, dari jalur perakitan satu masing-masing memiliki waktu 10 jam untuk produk satu dan produk 2 didapat dari sini, kemudian selama 10 jam pada jalur satu, sedangkan pada jalur 2 untuk produk satunya memerlukan waktu 7 jam, dan produk 2 memerlukan waktu selama 3 jam. Di sini untuk batasannya, kalimat batasan di sini terdiri dari 100 jam tersedia untuk jalur perakitan satu, dan jalur perakitan 2 memiliki batasan sebanyak 42 jam dari sini ya. Sedangkan keuntungan per unitnya untuk produk satu atau X1 di sini adalah $6 per unit, dan produk 2 di sini adalah $4 per unit. Nah, udah dapat batasannya serta tabel yang bisa kita susun dengan sedemikian rupa, masuk ke dalam proses persamaan untuk menentukan fungsi tujuan maksimum. Dari tabel tadi, kita mendapatkan fungsi tujuan maksimumnya yaitu sama dengan Z itu sama dengan keuntungan 6X1 untuk $6 produk satu ditambah 4X2 untuk $4 pada produk 2. Sedangkan fungsi kendalanya di sini adalah dari proses produksinya memerlukan 10 jam untuk produk satu dan 10 jam untuk produk 2 dengan kurang dari sama dengan 100 jam. Batasannya di sini 100 jam. Lalu untuk line 2-nya di sini ada 7 jam untuk produk satu dan 3 jam untuk produk 2. Dengan batasannya di sini kurang dari sama dengan 42 jam. Sudah dapat fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, lalu kita masuk lagi ke merubah bentuknya menjadi bentuk standar simplex dari bentuk yang ini tadi. Kita rubah menjadi bentuk standar simplex yaitu dengan cara kita semua pindahkan antara Z dari sini menjadi Z min 6X1 min 4X2 sama dengan 0. Lalu untuk fungsi kendalanya di sini kita rubah juga dari simbolnya kurang dari sama dengan menjadi simbol sama dengan seperti ini sama dengan biasa. Nah, untuk merubah simbol kurang dari sama dengan menjadi simbol sama dengan seperti ini, kita perlu menambahkan variabel slack. Variabel slack itu terdiri dari S1, S2, dan sebagainya. Karena itu memang sudah ketentuannya dari sana. Jadi agar kita bisa merubah
simbol kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan seperti biasa, kita perlu menambahkan variabel select tadi. Dapatlah di sini 10x1 ditambah 10x2 ditambah variabel select tadi S1 sama dengan 100 jam. Lalu di sini ada 7x1 ditambah 3x2 ditambah variabel select S2 sama dengan 42 jam. Nah, setelah kita dapatkan bentuk standar simplexnya, kita lalu membuat tabel simplex dari data yang kita dapat di sini. Nah, kita buat sesuai ketentuannya, yaitu di sini ada Z, S1 dan S2. Di sini ada Z, X1, X2, S1, S2, lalu ada RHS. Lalu kita masukkan angka-angkanya di sini Z 1, karena di sini Z-nya cuma satu, jadi di sini sininya Z angka 1. Lalu di sini ada di depan Z ini ada angka berapa nih? -6 di X1. Tulislah di sini -6 di X1. Lalu di sini sebelahnya lagi ada di -4. -4-nya di depannya ada berapa? X2. Tulislah di sini -4 di X2. Nah, karena di baris Z ini tidak ada S1 dan S2, maka kita kosongkan. S1, S2 kosong, dan juga sama dengannya kita kan kosongkan, jadi RHS-nya kita kosongkan. Lalu dalam baris S1-nya di sini Z-nya kita kosongkan karena di sini tidak ada huruf Z. Lalu yang ada apa? X1. X1-nya di sini ada 10 angkanya. Berarti kita masukkan ke sini 10. Lalu ada X2-nya. X2-nya juga ada 10 di sini depannya. Lalu plus S1. S1-nya di sini ada 1. Jadi kita masukkan di sini angkanya 1, lalu S2-nya karena di sini tidak ada S2, maka di sini kita kosongkan. Lalu sama dengan 100 itu didapat dari di sini, 100 jam. RHS-nya sudah di 100. Begitupun juga dengan baris S2, karena di sini Z-nya tidak ada, jadi kita kosongkan. Di depan X1 ada angka berapa? 7, kita masukkan 7. Di depan X2 ada angka 3, kita masukkan 3. Karena ini baris S2 tidak ada S1, maka di S1 kita kosongkan. Lalu ini S2 kita isi 1 karena ini terdapat angka dan huruf S2 dengan RHS selama 42 jam didapat dari sini. Setelah kita dapatkan tabel simplex dari data tersebut, kita masuk ke iterasi 1. Iterasi 1 terdiri dari menentukan kolom kunci. Nah, gimana cara mencari kolom kunci? Yaitu dengan kolom baris Z paling kecil. Di sini baris Z paling kecil itu ada di kolom X1. Kenapa ada di kolom X1? Karena di sini baris Z terkecil itu ada di -6. Antara -6, -4, 0, dan 1 itu paling kecil -6. Maka didapatlah kolom kunci yaitu di kolom X1 ini. Sudah dapat kolom kuncinya, kita masuk ke bagian nomor 2, yaitu kita menghitung nilai indeks rasio dari baris kendala. Dan untuk rumus rasio sendiri, rumusnya itu nilai RHS dibagi nilai kolom kunci yang tadi kita dapatkan. Nilai RHS di sini yaitu nilai yang di ruas kanan, yaitu ada untuk Z-nya kosong, untuk S1-nya ada 100, S2-nya ada 42. Nah, angka-angka ini kita bagi dengan nilai kolom kunci yang tadi kita dapatkan di atas, yaitu kolom kuncinya X1 ada Z-nya -6, S1-nya 10, dan S2-nya 7. Lalu kita masukkan angkanya di sini untuk mencari rasio. 100 RHS-nya dibagi sama dengan 10 sama dengan hasilnya 10. Lalu ada 42 di RHS dibagi 7 sama dengan hasilnya 6. Lalu kita sudah mendapatkan nilai rasio pada uh, kolom ini. Selanjutnya kita tentukan baris kunci, yaitu baris dengan nilai rasio paling kecil. Dari hasil rasio yang tadi kita hitung, didapatkanlah nilai rasio paling kecil yaitu 6. Jadi kita temukan di sini baris kuncinya itu ada di baris S2 karena nilai rasionya paling kecil di antara yang lain. Setelah kita dapatkan nilai rasio dan baris kunci, lalu kita masuk ke menentukan nilai kunci. Menentukan nilai kunci yaitu nilai yang ada di perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Tadi kan baris kuncinya kita dapatkan S2 karena nilai rasionya paling kecil sama dengan 6. Lalu ada
Kolom kuncinya tadi kita di atas sudah menemukan di X1 karena angkanya paling kecil dari Z adalah min 6. Lalu di antara perpotongan X1 dan S2 ini ada angka 7. Maka ini disebut dengan nilai kunci. Setelah kita mendapatkan nilai kunci, kita masuk ke membuat baris kunci baru. Caranya adalah dengan membagi baris kunci lama dibagi dengan nilai kunci tadi, yaitu sebanyak 7 nilai kuncinya. Kita masuk ke pembagiannya. Cara pembagiannya yaitu di sini ada 0, 0 dibagi 7 sama dengan di sini ada 0, 0 dibagi 7 dibagi 7, di sini kita masukkan 1, 3 dibagi 7 hasilnya 0,43, lalu ada 0 dibagi 7 hasilnya 0, 1 dibagi 7 hasilnya 0,14, 42 dibagi 7 hasilnya 6. Kita dapatkan baris kunci baru dari hasil pembagian tadi. Karena nilai 1 pada baris kunci baru ada pada kolom S2, tadi di sini dapatkan nilai 1, karena pembagian 7 bagi 7 sama dengan 1, maka baris S2 kita rubah simbolnya menjadi baris X1, karena di sini ada angka 1 dan uh, dari variabel X1. Oh ya, untuk menentukan fungsi tujuan dari metode simplex ini, agar berjalan dengan sebagaimana mestinya, itu kita harus mencari di antara Z S1 dan S2 ini kita harus mencari di sini Z-nya 1, berarti di sini kita harus mencari 1. Nanti di sini gantinya X2. Jadi biar X1 di sini dapat nilai 1, X2 di sini dapat nilai 1 di X2-nya, lalu Z di sini mendapat nilai 1 di kolom Z-nya. Maka jika kita mendapatkan angka tersebut, maka bisa dipastikan hasilnya berjalan dengan sesuai dengan cara. Terubah lagi menjadi S. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat baris baru untuk baris yang lain. Membuat baris baru untuk baris yang lain, rumusnya baris lama dikurang dengan nilai kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Di sini baris lamanya sama dengan baris Z. Kita cari baris Z dulu karena berurutan. Baris Z dan baris kunci baru sama dengan baris X1. Baris kunci barunya tadi baris X1, baris baris lamanya sama dengan Z. Kita cari, kita buat baris Z baru. Lalu kita masukkan angka-angka di kolom baris Z, 1, min 6, min 4, 0, 0, 0. Di sini dikurangi perpotongan antara baris Z dan kolom X1 yaitu min 6 dikali dengan baris kunci baru. Tadi baris kunci barunya yaitu baris X1. Dikali dengan ini, masukkan angkanya 0, 1, 0,43, 0, 0,14, dan 6. Lalu dari perhitungan ini kita hasilkan angka min 6 dikali 0, 0, min 6 dikali 1, min 6, min 6 dikali 0,43, min 2,58, min 6 dikali 0, 0, min 6 dikali 0,14, min 0,84, min 6 dikali 6 sama dengan min 36. Lalu dari angka-angka ini kita kurangkan 1 dikurang 0, 0, min 6 dikurang min 6, 0, min 4 dikurang min 2,8, min 1,42, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang min 0,8, 0,84, 0 dikurang min 36, jadi min 36. Nah, hasil dari perhitungan kita tadi, kita masukkan ke dalam kolom Z baru. Karena tadi kita mencari baris baru untuk baris Z, maka angka Z yang tadinya seperti ini kita rubah menjadi hasil dari perhitungan kita tadi, yaitu 1, 0, min 0,142, 0, 0,84, dan 236. Didapat dari sini. Kita masukkan X1-nya 0, 1, 0,43, 0,
0,14 dan 6. Baris baru di sini kita cari untuk baris eh, S1 karena tadi kita sudah mencari baris Z, kita cari baris S1. Di sini ada baris baru sama dengan baris lama dikurang dari kolom kunci baris lama dan dikali dengan baris kunci baru. Rumusnya sama kayak tadi. Perpotongan antara X1 dan S1 yang akan kita cari ini sama dengan 10, maka rumusnya adalah angka-angka yang ada di tabel sini nih, eh, 0, 10, 10, 1, 0, 100, dikurangi dari eh, baris kunci baru tadi, yaitu dengan baris X1, 0, 1, 0,43, 0, 0,14, dan 6 kita masukkan ke sini ke rumus, lalu kita hitung hasilnya sama dengan 0, 0, 5,7, 1, min 1,4, dan juga 40. Setelah kita dapat perhitungan, lalu kita masukkan ke dalam tabel angka yang setelah kita hitung tadi. Di sini kan tadi kita menghitung untuk angka S1, untuk baris S1, didapatkan di sini angka 0, 0, 5,7, 1, min 1,4, dan juga 40. Nah, setelah selesai perhitungan semuanya, maka di sini didapatlah hasil iterasi satu, yaitu dengan angka Z. Nah, dengan variabel Z di sini ada angka 1, 0, min, 142, 0, 0,84, dan juga 36. Di sini ada S1, 0, 0, 5,7, 1, min 1,4, dan 40 untuk RHS-nya. Lalu ada di sini variabel X1 ada angka 0, 1, 0,43, 0, 0,14, dan 6 untuk RHS-nya. Nah, kenapa di sini variabelnya masih variabel X1? Karena di sini belum menemukan fungsi tujuannya, yaitu untuk mencari angka 1 pada kolom X2 ini. Agar seperti ini. Kolom X1 dapat angka 1, kolom Z dapat angka 1. Karena untuk fungsi tujuannya belum tercapai, maka kita lakukan step by step yang sama seperti tadi untuk proses ke iterasi 2 dari angka-angka yang ada di sini. Ya, kita lanjut masuk ke iterasi 2. Yang pertama kita tentukan kolom kunci, yaitu sama kayak tadi. Kolom dengan nilai baris Z paling kecil ada di kolom X2, yaitu min 142. Di antara 1, 0, 0, 0,84, dan 36 ini paling kecil, yaitu min 1,42. Maka bisa disimpulkan ini adalah sebagai kolom kunci dari eh, baris Z. Lalu kita menghitung nilai indeks rasio. Step selanjutnya kita menghitung nilai indeks rasio dari baris kendala. Seperti tadi, kita bagi dari RHS dibagi dengan nilai kolom kunci yang tadi kita dapatkan dari kolom X2. Di sini kita masukkan angkanya 40 dibagi 5,7 sampai dengan 7,2. 6 dibagi 0,43 sama dengan 13,95. Lalu setelah kita dapatkan indeks rasionya, kita lanjut mencari baris kunci. Baris kunci itu kita tentukan dengan nilai indeks rasio yang paling kecil di antara hasil pembagian tadi. Nilai indeks rasio paling kecil di antara pembagian tadi yaitu dapat di angka 7,02 di baris S1. Maka bisa dipastikan baris kuncinya yaitu yang ada di baris S1. Lanjut kita akan mencari nilai kunci, yaitu nilai yang ada di perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu nilai kunci. Sama dengan 5,7. Ada di antara perpotongan S1, tadi setelah kita mencari baris kunci, kita dapatkan di perpotongan X2 dari kolom kunci yang tadi di atas. Tengah-tengahnya di perpotongan ini ada 5,7. Maka ini disebut sebagai nilai kunci. Lalu kita masuk ke membuat baris kunci baru. Di sini baris kunci baru rumusnya sama. Baris kunci lama dibagi nilai kunci yang tadi perpotongannya yaitu 5,7. Baris kunci lamanya tadi S1, maka kita hitung 0 dibagi 5,7, 0 dibagi 5,7, 1 dibagi 5,7, minus 1,4 dibagi 5,7, 40 dibagi 5,7. Lalu kita masukkan hasil pembagian tadi ke dalam tabel baru. Kita masukkan angka-angka di sini 0, 0,
0,18, min 0,25, sama 7,02 untuk HS-nya. Nah, angka-angka ini didapat dari hasil pembagian eh, baris S1 dibagi perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci tadi 5,7. Kenapa di sini kita ganti dengan variabel X2? Karena di sini fungsi tujuannya sudah tercapai, yaitu kita untuk mencari angka 1 di dalam kolom X2. Sehingga kita mengganti variabel S1 tadi dengan variabel X2. Karena di sini angka satunya ada di kolom X2, maka kita gantinya dengan variabel X2. Lalu kita tetap, walaupun fungsi tujuannya sudah ketemu, tetap kita harus menyelesaikan step by step sesuai ketentuan yang ada. Kita harus memulai membuat baris kunci baru. Rumusnya tadi sama seperti yang iterasi 1, baris lama dikurangi dengan nilai kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Di sini ada baris lamanya baris Z, kita cari baris Z dulu seperti tadi. Kita cari baris Z, angka-angka yang ada di baris Z kita masukkan. 1, 0, min 1,42, 0, 0,84, dan 36. Kita kurangi dengan perpotongan antara baris Z dengan baris X2 tadi, karena X2 itu adalah kolom kunci. Di sini dapat perpotongannya yaitu di angka min 1,42. Lalu kita masukkan di sini min 1,42 dikali dengan baris uh, kunci baru yang setelah kita cari tadi, yaitu 0, 0, 1, 0,18, min 0,25, 7,02. Baris kunci baru yang tadi kita cari itu ada di baris X2. Setelah kita menghitung, dapatkanlah hasil 100, 0,26, 0,48, 45,97. Hasil setelah perhitungan tadi kita masukkan ke kolom Z, karena tadi kita mencari Z, yaitu di angka 1, 00, 0,26, 0,48, dan 45,97. Setelah kita mendapatkan baris Z baru, lalu kita lanjut mencari baris X1 baru. Untuk sama kayak yang di atas, baris lama dikurangi nilai kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Kita masukkan angka-angkanya 0, 1, 0,43, 0, 0,14, dan 6 untuk baris lama, yaitu baris X1. Lalu kita kurangi di antara perpotongan baris lama dengan kolom kunci tadi, yaitu 0,43. Kita masukkan 0, 0, 1, 0,18, min 0,25, dan 7,2 sebagai baris kunci baru yang telah kita cari tadi ada di X2. Dapatlah hasilnya segini, 0, 1, 0, min 0,08, 0,25, dan 2,98. Lalu kita masukkan hasil tersebut ke kolom X1, karena tadi kita mencari X1 untuk baris baru, yaitu di sini angkanya 0, 1, 0, min 0,8, 0,25, dan 2,98. Setelah perhitungan di atas, kita dapatkan hasil iterasi yang kedua, yaitu di variabel Z kita dapatkan angkanya 1, 0, 0,26, 0,48, dan 45,97. Di variabel X2-nya kita dapatkan angka 0, 1,75, 1, 0,18, min 0,25, dan 7,02. Di angka variabel X1 kita dapatkan angka 0, 1, 0, min 0,8, 0,25, dan RHS-nya 2,98. Nah, karena di sini hasil dari RHS-nya itu menunjukkan angka desimal atau koma, kita bulatkan saja menjadi pecahan yang terdekat. Di antara 45,97 itu pecahan terdekatnya, yaitu kita bulatkan menjadi 46, lalu ada 7,02 dari pecahan terdekatnya kita bulatkan menjadi 7, dan 2,98 pecahan terdekatnya kita bulatkan menjadi angka 3. Untuk kesimpulan dari kasus uh, memaksimumkan fungsi tujuan Z ini menggunakan metode simplex, didapatkan untuk perusahaan harus memproduksi 3 unit untuk produk 1 dan
7 unit untuk produk 2 agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal sebesar $46 dari hasil penjualan tersebut. Demikian penjelasan mengenai kasus linear programming maksimasi dengan menggunakan penyelesaian metode simplex dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.